kalau kita lihat dari sisi optimisnya, terlihat ada perbaikan gitu, walaupun tidak signifikan. Jadi ini catatan untuk para penegak hukum kita soal penilaian masyarakat ya. Hukum ini kan memang sangat dekat dengan masyarakat, terutama di sejumlah sektor gitu. Sehingga pergerakan-pergerakan yang terkait dengan penegakan hukum, isu-isu hukum itu seringkali dengan cepat ditangkap oleh masyarakat dan dievaluasi oleh masyarakat. Dan itu tercermin dari tren ini. Untuk pemberantasan korupsi, sama penilaiannya sekarang positif. Ada 45%, 44,9 yang menilai pemberantasan korupsi pada Januari 2025 ini, katakanlah setelah 100 hari pemerintahan itu di angka 45% positif, karena dibandingkan dengan yang menilai buruk atau negatif itu 26,2%. Penilaian terhadap kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tampaknya mirip dengan penilaian masyarakat terhadap penegakan hukum. Kita menanyakan secara khusus ke soal pemberantasan korupsi ini karena memang kan dalam terminologi hukum kita kan korupsi adalah satu, apa istilahnya Pak Ibnu, kejahatan Luar biasa. luar biasa ya. White Jadi collar crime. dan kita tahu korupsi menjadi salah satu problem yang terus-menerus muncul. Bahkan mungkin Pak Ibnu kalau nggak mengikuti pada Rabu lalu saya merilis masalah mendesak menurut masyarakat yang harus segera diatasi oleh pemerintah itu nomor satu soal-soal ekonomi sehari-hari seperti Ya, harga barang kebutuhan pokok, nomor duanya korupsi, Pak. ya. Pada beberapa waktu sebelumnya itu eh, korupsi itu masih nomor tiga, nomor empat. Sekarang di awal pemerintahan baru tampaknya masyarakat sangat berharap agar selain ekonomi, pemberantasan korupsi itu menjadi benar-benar prioritas pemerintah gitu. Ini saya kira catatan dan tetapi yang positifnya adalah kinerja pemberantasan korupsi masih dinilai positif oleh masyarakat. Tapi catatan juga seperti yang saya kira banyak kita sepakati bahwa penilaian masyarakat di awal-awal pemerintahan itu seringkali merupakan gabungan antara evaluasi kinerja sekaligus juga harapan sebetulnya. Itu yang saya kira apa namanya perlu jadi catatan. Jadi penilaian positif pada saat ini harus diterjemahkan juga sebagai harapan yang tinggi kepada pemerintahan yang baru, termasuk pada para penegak hukum. Itu barangkali untuk pemberantasan korupsi tidak ada tren yang bisa saya sampaikan. Oh, sorry, terlempar ya. Oke. Terlihat lagi Mbak Cica? Terlihat, Pak. Oke. Suara saya jelas? Tadi terlempar Jelas, jelas. sebentar. Jelas, Oke. jelas, Pak. Oke, oke. Siap. Selanjutnya, beberapa isu dan kasus penegakan hukum yang menjadi perhatian masyarakat. Pertama, isu nah ini soal korupsi ya. Pak Prabowo pernah menyatakan, kalau nggak salah ini setelah kasus apa itu, setelah keputusan soal Harvey Muiz kalau nggak salah. Ya, Ya, jadi Pak setelah Prabowo kasus tambang. tampaknya, iya betul Pak ya, tampaknya Pak Prabowo menunjukkan kekecewaannya Geram, ya. atas hukuman yang terasa Rendah. sangat ringan untuk kejahatan yang luar biasa dan apa jumlah kerugian negara baik yang real maupun potensial yang fantastis ya, itu cuma dihukum 6 tahun setengah kalau nggak salah itu. Nah, nah lalu ada pernyataan Pak Prabowo soal koruptor harusnya dihukum 50 tahun penjara. Mungkin maksudnya itu dihukum seberat-beratnya ya. Nah, kita tanyakan ke masyarakat, rupanya isu ini mendapat perhatian luas ini. Sekitar hampir 50% Pak Ibnu yang tahu tentang isu ini, mendengar atau pernah memperhatikan pernyataan ini. Nah, eh, sikap masyarakat terhadap pernyataan tersebut secara umum, yang kuning secara umum, itu artinya kita tidak nanya apakah dia tahu dengan isu ini apa enggak, kita tanya setuju enggak kalau koruptor dihukum 50 tahun. Em, Seperti yang kita banyak duga, lebih dari 80% Ya. masyarakat umum itu tahu. Jadi masyarakat memang kepengen koruptor itu, apalagi yang berkategori seperti kasus Harvey Muiz itu dihukum seberat-beratnya gitu. Dan ini sejalan saya kira penilaian ini dengan masalah mendesak yang kami rilis pada eh, Rabu lalu. Nah, di antara masyarakat yang mengetahui isu ini lebih tinggi lagi tuh tingkat dukungannya agar dihukum 50 tahun itu.
ada 90 eh, apa namanya 94% yang menyatakan setuju dengan hukuman 50 tahun itu. Yang masyarakat secara umum termasuk yang tidak mengetahui isu ini itu ada 88,6%. Kalau kita gabungkan antara sangat setuju dengan setuju itu, hampir tidak ada yang menolak apa namanya usulan itu. Dan kalau kita perhatikan di berbagai sektor demografis, semua, jadi dukungan untuk hukuman yang berat kepada koruptor itu disampaikan oleh semua lapisan masyarakat, baik dari segi gender, laki-laki perempuan, dari segi desa kota, dari segi usia, dari segi etnis, kemudian dari segi organisasi keislaman, dari segi pendidikan, dari segi pendapatan. Nah, yang agak menarik di sini yang mengetahui isu ini itu di kalangan pendidik yang berpendidikan lebih rendah itu lebih sedikit dan makin tinggi pendidikan makin banyak yang mengetahui isu ini. Demikian juga dari segi pendapatan. Nanti di ujung akan kita kaitkan dengan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap tugas dari kejaksaan versus kehakiman. Tapi poin di sini adalah pertama masyarakat yang mengetahui isu ini cukup banyak dan hampir semuanya mendukung bahwa koruptor itu harus dihukum 50 tahun atau dihukum seberat-beratnya. Demikian juga dengan tingkat dukungan itu kalau dilihat dari jenis pekerjaan juga semuanya hampir merata tingkat dukungannya. Demikian juga dari segi wilayah tingkat dukungannya untuk hukuman berat kepada koruptor itu yang disimbolkan oleh 50 tahun itu across the board di semua lapisan. Artinya isu korupsi dan hukuman yang berat itu adalah harapan atau keinginan seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Nah, apakah masyarakat mengikuti atau menyadari adanya isu soal korupsi tata kelola timah itu ini luar biasa, jumlahnya itu 75%. Jadi masyarakat kita benar-benar mengikuti isu ini. Kalau masyarakat betul-betul menjadikan ini isu perhatian, itu berarti kan para penegak hukum benar-benar kalau menurut negara demokrasi nih ya, kalau dalam dalam sistem negara demokrasi prioritas masyarakat harusnya menjadi prioritas dari penyelenggara negara. Artinya isu tata kelola timah ini mestinya juga betul-betul menjadi prioritas dan kelihatannya memang menjadi prioritas ya. Cuman sejumlah hal seperti tuntutan maupun hukumannya itu tampaknya belum sejalan dengan harapan masyarakat kalau kita kaitkan dengan survei yang dirilis kali ini. Luar biasa banyaknya ada 75% yang mengikuti. Eh, Tuntutan jaksa 12 tahun itu juga eh, apa diketahui oleh di antara masyarakat yang mengetahui isu ini hampir semuanya mengetahui tuntutan tersebut. Di kalangan masyarakat secara umum itu juga banyak, 58% tahu. Ya, katakanlah yang 58% yang kuning ini adalah masyarakat yang tahu maupun tidak yang mengikuti atau tidak mengikuti digabung mengikuti isu ini, isu tata kelola timah. Nah, khusus untuk yang mengetahui isu ini, isu korupsi tata kelola timah ini, 77% di antara mereka yang tahu itu menyatakan bahwa dia tahu tuntutan, artinya mengikuti isu tuntutannya. Sementara masyarakat secara umum itu ada 58%. Jadi dengan demikian, baik masyarakat itu mengetahui atau tidak mengetahui isu tata kelola timah, tuntutan jaksa yang 12 tahun penjara itu diketahui secara luas oleh publik. Kemudian kita menanyakan apakah tuntutan itu setimpal dengan korupsinya. Nah, ini terlihat jelas sekali mayoritas masyarakat masih menganggap tuntutan 12 tahun penjara itu tidak setimpal. Baik masyarakat yang tahu isu ini maupun masyarakat yang secara umum tidak setimpal itu tuntutannya. Dan saya kira itu konsisten dengan tadi dengan eh, Pak Prabowo 50 tahun. Pernyataan Pak Prabowo itu. Iya, Jadi pernyataan Pak Prabowo itu sejalan dengan penilaian masyarakat. masyarakat. Ya, atau sebaliknya, penilaian masyarakat sejalan dengan Pak Prabowo. Ya, bolak-balik lah di antara itu. Oke, kemudian lalu kita nanya soal vonis, vonis yang 6,5 tahun penjara itu. Lagi-lagi masyarakat mengetahuinya secara luas, baik yang mengikuti isu korupsi tata kelola timah maupun yang
apa yang tidak mengikuti. Itu diketahui secara luas dan penilaiannya seperti bisa diduga eh, sangat apa namanya hampir semua masyarakat menilai itu tidak setimpal.